mengenai sistem reproduksi jantan. Sebelum kita memulai tutor, boleh Natali pimpin doa. Untuk memulai tutor pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan. Doa dapat dicukupkan. Ya, aku izin saya sebelum. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi jantan. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang sistem reproduksi betina. Jadi yang kita pelajari ada 5 topik hari ini. Yang pertama ada testis, yang kedua ada sistem saluran, lalu yang ketiga ada kelenjar genital, yang kita pelajari ada vesikula seminalis dan kelenjar prostat. Lalu ada kelenjar tambahan yaitu bulbouretral atau kelenjar over. Yang terakhir ada sediaan penis. Nah, ada yang tahu pembentukan spermatozoa ada di mana? Tulisan ini harus Ya, jadi spermatozoa itu dihasilkan di tubulus seminiferus. Yang di panah hitam ini merupakan tubulus seminiferus. Dia berbentuk globulus. Ini di sediaan makroskopisnya. Dia berbentuk globulus. Nah, lalu pada puncak globulus dari seminiferus itu akan berjalan lurus. Yang selanjutnya disebut sebagai tubulus rectus. Yang di panah merah ini merupakan tubulus rectus. Spermatozoa yang dihasilkan tubulus seminiferus akan dialirkan ke saluran-saluran lurus ini yang disebut sebagai tubulus rectus. Lalu tubulus rectus itu melanjutkan diri ke mediastinum testis, membentuk anyaman yang disebut sebagai rete testis. Jadi yang panah biru ini berbentuk seperti anyaman atau jam. Ini merupakan rete testis. Lalu dari rete testis, spermatozoa itu dialirkan ke ductus efferens. Jadi yang aku tunjuk ini merupakan ductus efferens. Di ductus efferens ini mempunyai sel-sel yang bersilia. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggerakkan spermatozoa ke saluran selanjutnya, yaitu ductus epididymis. Habis dari ductus epididymis, spermatozoa dialirkan ke ductus deferens untuk diejakulasikan melalui penis. Jadi urutan saluran keluar itu yang pertama ada tubulus seminiferus, lalu tubulus rectus, rete testis, ductus efferens, ductus epididymis, dan ductus deferens. Ini merupakan sediaan testis. Jadi testis itu dibungkus oleh 3 lapisan. Lapisan yang paling luar yaitu tunica vaginalis. Tunica vaginalis terdiri atas lapis mesotel, bagian dari peritoneum. Jadi yang paling luar ini merupakan tunica vaginalis. Lalu lapisan yang selanjutnya yaitu tunica albuginea.
Tunika albuginea ini merupakan jaringan fibroelastis yang mengandung sel otot. Di bawah dari lapisan tunika vaginalis ini ada tunika. Lalu ada tunika vasculosa, yaitu berupa jala-jala yang terbenam di dalam jaringan ikat kentang. Nah, kita masuk ke lumen tubulus seminiferus di sediaan testis. Jadi lumen tubulus seminiferus itu lumennya kelok-kelok, dindingnya tersusun atas epitel berlapis. Dindingnya tersusun atas epitel berlapis. Nah, di antara lumen tubulus seminiferus itu terdapat jaringan interstisial yang terdapat sel Leydig. Nah, ini merupakan lumen tubulus seminiferus. Kalau kita lihat besaran yang lebih besar, di sini tampak di dalam lumen dari tubulus seminiferus itu terdapat sel-sel spermatogenik dan sel zootogenik. Sedangkan di luar dari tubulus seminiferus, dua sel, ada sel Leydig yang berada di jaringan interstisial dan peritubular myoid yang berada pada membrana basalis. Sekarang kita bahas yang sel-sel yang berada di dalam lumen tubulus seminiferus. Nah, yang pertama ada sel spermatogonium. Jadi sel ini letaknya itu di dekat di ini merupakan sel. Jadi untuk cirinya, inti selnya itu bulat dan butir-butir kromatinnya itu ini yang berada di dekat dari membran adalah sel spermatogonium. Nah, sel spermatogonium ini akan melakukan pembelahan mitosis dan diferensiasi menjadi spermatosit. Ini merupakan, ini yang aku tunjuk merupakan spermatosit. Spermatosit primer ini merupakan sel spermatogenik yang memiliki ukuran ring. Ciri-cirinya, spermatosit primer itu memiliki inti bulat, dan yang paling gas itu bisa kalian lihat butir-butir kromatinnya itu jelas, jadi dia tampak bergranul. Bahkan spermatosit primer akan melakukan pembelahan meiosis menjadi spermatosit sekunder. Karena spermatosit sekunder belahannya jadi jarang terlihat pada sediaan. Pada preparat ini tidak ditemukan spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder nanti akan membelah secara meiosis menjadi yang aku tunjuk ini merupakan spermatid. Untuk ciri-cirinya, spermatid itu ukurannya setengah dari spermatosit. Lalu intinya itu bulat dan terletak di tengah. Lalu spermatid itu dia cenderung susunannya secara berkelompok. Lalu spermatid ini nanti akan berdiferensiasi atau melalui spermiogenesis menjadi spermatozoa. Bisa kalian lihat di preparat selanjutnya ini yang bentuknya lancip, lalu dia memiliki ekor yang menjorok ke lumen.
Ini merupakan spermatozoa. Spermatozoa bentuknya lancip, lalu ekornya itu menjorok ke rumen dari tubulus seminiferus. Lalu di dalam tubulus seminiferus, selain ada sel-sel ini, juga ada yang namanya sel Sertoli. Nah, ini merupakan sel Sertoli. Jadi fungsi dari sel Sertoli ini isi sel-sel spermatogenea. Untuk ciri-cirinya, sel Sertoli ini bentuknya tidak teratur, lalu warnanya tampak pucat. Untuk sel-sel yang berada di dalam terus kita lanjut ke sel-sel yang berada di luar dari tubulus seminiferus. Yang berada di jaringan interstisial ini merupakan sel Leydig. Nah, sel Leydig ini fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron. Lalu selain sel Leydig, ada sel yang berada pada membrana basalis, yaitu peritubular myoid. Jadi yang aku tunjukin ini merupakan terletak di membrana basalis, lalu bentuknya itu mirip dengan fungsinya untuk apa? Jadi peritubular myoid cell ini nantinya akan berkontraksi untuk membantu pengeluaran dari spermatozoa. Kita recall lagi yang tadi, sel yang berada di dekat dari basalis, spermatogonum, lalu yang tampak bergranul ini spermatosit primer, lalu yang intinya bulat dan tersusun berkelompok ini adalah spermatid, lalu yang bentuk selnya lancip dan mempunyai ekor yang menjorok ke lumen, ini merupakan sel spermatozoa. Lalu sel yang bentuknya bulat dan tidak teratur, sel yang warnanya pucat dan ini merupakan sel. Lalu sel yang berada di membrana basalis yang berbentuk seperti otot kronis ini merupakan peritubular myoid. Kita recall lagi yang sistem ini. Jadi spermatozoa yang dihasilkan oleh tubulus seminiferus dialirkan ke rectus, dari tubulus rectus dialirkan ke rete testis yang berbentuk seperti anyaman ini, lalu ke ductus efferent, lanjut ke ductus epididymis, dan berakhir di ductus decumbens. Oke, kita lanjut ke rumen yang kedua, yaitu tubulus rectus pada sediaan testis. Jadi rumen tubulus rectus ini merupakan lanjutan dari rumen tubulus seminiferus. Ini merupakan tubulus seminiferus, lanjutannya adalah tubulus rectus. Bedanya dengan tubulus seminiferus, kalau tubulus rectus ini epitelnya selapis konveks atau sedangkan
epitelnya ini lapis. Lalu bisa kalian lihat di break ini letak dari tubulus di antara dari tubulus seminiferus. Yang ditandai dengan nomor 1 ini merupakan lumen tubulus rectus pada sediaan testis. Pada preparat biasanya tubulus rectus di antara tubulus seminiferus. Lalu yang selanjutnya ada lumen testis. Jadi rete testis ini ada di daerah mediastinum testis. Bisa kalian lihat tadi ada gambaran mikroskopisnya itu yang berbentuk seperti anyaman atau gel. Kalau di mikroskopisnya dia berbentuk seperti ini. Jadi dinding dari rete testis itu tersusun dari epitel selapis pipih atau pubis. Lalu pada preparat ini bisa kalian lihat dalam satu lapang pandang itu terdapat 3 lumen. Ini tubulus seminiferus, lalu lanjutan dari tubulus seminiferus ada tubulus rectus, lalu yang membentuk anyaman seperti jala, ini adalah rete testis. Jadi untuk membedainnya antara tubulus rectus dan rete testis, seperti pengertiannya tadi, kalau tubulus rectus jadi kalau ditunggunya itu berada di dekat dari tubulus seminiferus, maka dijawab aja tubulus rectus. Tapi kalau ditunjuknya dia udah jauh dari tubulus seminiferus, misal di sini atau di sini atau di sini, itu berarti udah masuk rete testis. Ini merupakan lumen rete testis juga. Jadi kalau di preparat ini, dalam satu lapang pandang itu, bisa kalian lihat lumennya berbentuk seperti anyaman atau jala, terus tidak ditemukan keberadaan lumen lain selain rete testis, maka dari itu ini merupakan lumen rete testis. Nah, dari rete testis kita lanjut ke ductus efferens. Jadi ductus efferens ini merupakan satu-satunya organ jantan yang mempunyai silia motil. Jadi pada epitelnya ini dia bersilia, silianya itu motil. Fungsinya untuk apa? Untuk menggerakkan spermatozoa ke saluran selanjutnya, yaitu epididymis. Jadi pada ductus efferens ini dindingnya tersusun dari epitel selapis silindris yang tingginya tidak sama, sehingga lumennya itu tampak tidak rata. Jadi ada yang dindingnya tinggi, ada yang dindingnya rendah.
karena dindingnya itu tidak sama tinggi, sehingga lumennya itu tampak tidak rata. Pada ductus efferent juga dapat ditemukan yang berada di tengah lumen ini merupakan sel spermatozoa. Jadi kalau ada pertanyaan sel terus ditulisnya di sini, ini merupakan sel spermatozoa. Ini merupakan untuk lebih jelas dari silia ductus efferent. Dari ductus efferent kita lanjut ke ductus epididymis. Jadi kalau di ductus efferent tadi epitelnya itu tidak sama tinggi sehingga tidak. Sedangkan di ductus epididymis itu epitelnya sama tinggi sehingga lumennya tampak rata. Epididymis tersusun atas kapital berderet silindris dengan stereosilia, di mana stereosilia itu sifatnya non-motil. Jadi yang menjulur di lumen dari ductus epididymis ini merupakan stereosilianya. Ductus epididymis merupakan tempat maturasi dari spermatozoa. Jadi pada lumen ini spermatozoa itu berjalan lambat untuk mencapai kesuburan yang optimal. Sehingga pada preparat itu sering dijumpai adanya sel spermatozoa. Jadi kalau ada soal di sini terus pertanyaannya itu sel, jawabannya adalah sel spermatozoa. Ini merupakan lumen ductus epididymis yang di dalam lumennya ini terdapat sel-sel spermatozoa. Epitel dari ductus epididymis yaitu epitel berderet silindris dengan stereosilia, di mana stereosilia itu sifatnya non-motil. Yang selanjutnya ada lumen atau sediaan ductus deferens. Pada lapisan mukosa dari ductus deferens itu membentuk lipatan longitudinal, sehingga pada potongan melintang itu lumennya tampak berbentuk seperti bintang. Ini di lapisan mukosanya, lalu ini lapisan submukosanya itu tipis. Nah, yang menjadi ciri khas dari deferens ini adalah dia memiliki lapisan muskularis yang jadi lapisan muskularisnya itu otot polos dengan 3 lapisan. Itu lapisan yang memiliki arah longitudinal, sirkular, dan longitudinal. Bisa kalian lihat pada preparat ini
Ada lapisan mukosanya itu membentuk lipatan-lipatan sehingga tampak berbentuk seperti bintang. Lalu yang menjadi ciri khas atau yang membedakan dia dari ductus efferent, kalau ductus deferens itu lapisan muskularisnya terdiri dari otot pankreas dengan 3 lapisan. Lapisan dengan arah longitudinal, sirkular, dan longitudinal. Sebelum ke kelenjar genital, ada yang ditanyain dulu. Ya, Zodiac. Jadi silia motil dari ductus efferens itu fungsinya untuk menggerakkan spermatozoa ke saluran selanjutnya, yaitu epididymis. Apa sudah menjawab? Oke, yang mau tanya lagi. Kalau belum ada, aku lanjut ke kelenjar genital. Yang kita bahas ada 2, yaitu vesicula seminalis dan kelenjar prostat. Yang pertama ada sediaan vesicula seminalis. Jadi bisa kalian lihat lapisan mukosa dari vesicula seminalis itu berlipat-lipat, bercabang, dan saling beranastomase atau berhubungan. Lalu untuk membedakan vesicula seminalis dengan sediaan ampula tuba fallopi, kalau vesicula seminalis itu dalam satu lakung pandang terdapat nanti ampula tuba fallopi kalian pelajari ada saluran reproduksi betina. Jadi kalau ampula tuba fallopi itu bentukannya mirip seperti vesicula seminalis, tetapi dalam satu lapang pandang itu cuma ada satu lumen aja. Sedangkan vesicula seminalis dia terdiri dari beberapa lumen. Merupakan vesicula seminalis jika di zoom untuk melihat lapisan epitelnya. Jadi epitel dari vesicula seminalis itu epitel berderet silindris. Lapisan mukosanya dilapisi oleh epitel berderet silindris. Ini juga merupakan sediaan vesicula seminalis. Selanjutnya ada sediaan. Jadi kelenjar prostat itu merupakan bagian yang mengelilingi uretra. Bisa kalian lihat di bagian lapisan mukosanya, epitelnya itu banyak lipatan.
Lalu yang khas dari kelenjar prostat itu di lumennya terdapat bentukan homogen yang dinamakan batu prostat atau corpora amylase. Nah, untuk membedakan kelenjar prostat dengan bentukan ductus efferent kan sama ya. Untuk membedakan kelenjar prostat dengan ductus efferent, kalau di ductus efferent itu pada lumennya terdapat sel spermatozoa. Lalu di ductus efferent ada interstisialnya itu tidak terdapat otot polos. Kalau tadi di ductus efferent dan lumennya terdapat spermatozoa, bagiannya itu tidak terdapat spermatozoa melainkan terdapat batu prostat atau corpora amylase. Selain itu, pada kelenjar prostat di jaringan interstisialnya terdiri atas otot polos. Sedangkan pada ductus efferent tidak terdapat otot. Selanjutnya kita masuk ke sediaan yang terakhir, yaitu sediaan penis. Jadi pada penis itu terdapat 3 corpora. 2 corpora cavernosa, ini 1, 2, jadi 2 corpora cavernosa, dan 1 corpora spongiosa. Nah, di dalam dari corpora spongiosa ini terdapat uretra cavernosa. Di dalam dari corpora spongiosa terdapat ini jaringan erektil sehingga di lumennya itu terdapat banyak pembuluh darah. Bisa kalian lihat ini merupakan untuk gambaran lebih jelasnya, pada penis itu terdapat 3 corpora, 2 corpora cavernosa, dan 1 corpora. Bisa kalian lihat di corpora cavernosa ini ada banyak pembuluh darah. Lumen uretra cavernosa. Jadi di sekitar dari lumen cavernosa itu terdapat bentukan kelenjar litri. Jadi kelenjar litri ini berfungsi untuk menghasilkan lubrikan. Ini merupakan kelenjar litri yang berada di sekitar lumen uretra pars cavernosa. Ini merupakan perbedaan dari kesemuanya. Nah, ini ada yang tahu lumen apa?
Tubulusan univerus. Ya, terus yang aku tunjuk ini, lumen. Tubulus rectus. Ya, ini lumen. Lumen apa? Vesicula seminalis. Yang ini. Aku tunjuk. Tubulus seminiferus. Kalau yang di sini, Rete testis. testis kak. ya. Jadi kalau aku misal nunjuknya di dekat dari dia masuk tubulus rectus. Kalau aku nunjuknya udah jauh dari itu, udah masuk ke rete testis. Kalau ini lumen apa? Terus apron. Nah ini Terus different. ya. Kalau yang ini Vesicula seminalis. seminalis. Kalau ini bentukan apa? Batu prostat di dalam sediaan Kelenjar pos. Kelenjar prostat. Oke. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditanya? Kak, hanya yang tadi pas di sediaan penis itu aku tetap gambar apa? Belum ganti gitu loh kak. Bisa diulang nggak? Ya, ulang ya. Ini udah muncul belum? Udah kak, udah. Oke, jadi ini merupakan sediaan penis. Di penis itu terdapat 2 korpora cavernosa. 1, 2, dan 1 korpora spongiosum. Di dalam dari korpora itu terdapat lumen, uretra, pars. Ini merupakan korpora cavernosa, yaitu merupakan jaringan ion sehingga di lumennya terdapat banyak pembuluh darah. Korpora pars spongiosa, di dalam dari korpora pars spongiosa itu terdapat lumen uretra. Ini merupakan lumen uretra cavernosa, jadi di sekitar dari lumen uretra itu terdapat bentukan kelenjar vitre yang berfungsi untuk menghasilkan rubrika. Apa udah jelas? Oh, udah kak, terima kasih kak. Oke. Tadi Natali mau nanya. Sudah kak, tadi mau nanya kelenjar litre fungsinya buat apa? Oke. Saya mau nanya lagi.
Kalau nggak ada, aku lanjut ke latihan. Master ini lumen apa? Tumulus seminiferus. Satya yang merah ini. Coba dilihat lagi. Dia berada di depan. Yang hitam. Kamu lihat ukurannya. Terus lihat di sekelilingnya. Ada yang sama kayak dia. Ya, kalau yang biru. Ya, jadi spermatosit primernya itu yang ini gede kan. Berarti ini sedia anak. Ya. Buat akrim ini lumen apa? Lumen tubulus seminiferus, Kak. Dalam sediaan. Dalam sediaan testis. Muslina yang panah hitam ini. Sel apa? Spermatosit primer. Ya, yang Spermatosit primer. yang panah kuning. Skematika. Bentuknya tidak beraturan terus pucat. Sel Sertoli. Ya. Yang panah biru. Seleidik. White novi ini lumen apa? Ductus epidis. Di dalamnya terdapat sel Spermatozoa. sel apa, Dek? Nggak kedengeran. Spermatozoa. Ya. Buat delfina ini lumen apa? Ya. Ini Ductus deferens. buat Rolly ini sedia anak.
Vesikula seminalis bukan Kak? Oke. Oke, aku kasih waktu sebelum. Website ada biar